Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar dan pemirsa yang budiman, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya serta nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa belajar menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan tentu mengajarkan ilmu kepada diri dan orang lain agar menjadi ilmu itu bermanfaat. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kesempatan kali ini di mana bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan suci, yang termasuk juga bulan ini adalah bulan sedekah, bulan infak, syahrul infak, syahrul sadaqah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-yadu ulya khairum min yadi sufla, wal ulya hiya munfiqah, wasyufla hiya sa'ilah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dibawakan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadu ulya khairu min yadi sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wal yadul ulya hiya munfiqah, adapun tangan di atas itu yang memberi. Wasufla hiya sa'ilah, dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mari kita cermati arti dari hadis ini. Dalam hadis ini secara lengkap artinya adalah dari Abu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Amin. Bahwasanya Rasulullah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang menafkahkan atau memberi, dan tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Mama Perisa juga, bahwa hadis ini mengandung pengertian keutamaan memberi. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul infak, syahrul sadaqah. Di mana siapa yang berinfak di bulan Ramadan, itu pahalanya dilipat gandakan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini hadis tentang keutamaan memberi. Ini menjelaskan bahwa harta yang diberikan oleh Allah harus kita sisihkan sebagian untuk disedekahkan. Untuk disedekahkan. Kita pun harus
menjadi orang yang dermawan, bukan orang yang pelit. Orang yang dermawan itu orang yang bagaimana? Orang yang suka memberi bantuan atau pertolongan kepada orang yang lemah atau tidak mampu. Sebab orang yang suka memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya tangan di atas ialah yang memberi, sedangkan tangan di bawah ialah yang meminta. Maka kita dilarang meminta, kalau dikasih alhamdulillah. Tapi kalau kita minta kepada Allah, itu kita diwajibkan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah ini, doa agar diberi rezeki yang halal, yang berkah. Nah ini. Tapi kalau kita meminta-minta, mengemis kepada sesama manusia, itu dilarang. Kecuali betul-betul kita ini memang tidak punya pekerjaan dan memang betul-betul keperluannya hanya untuk makan. Nah ini. Apa keutamaan atau keuntungan memberi? Satu, kalau kita memberi, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, Nabi Muhammad akan mencintai orang yang gemar memberi. Nah, dan Nabi Muhammad membenci orang yang suka atau gemar meminta. Atau mencela, Nabi mencela orang yang suka minta-minta karena malas kerja. Padahal dia masih mampu bekerja, tapi dia enaknya minta. Nah ini Nabi mencela orang tersebut. Apalagi orang yang minta-minta itu pura-pura mengenakan baju yang kumal, baju yang compang-camping, dan memintanya itu kepada setiap orang, padahal dia masih mampu bekerja. A'udzubillah ya, summa na'udzubillah. Semoga generasi ke depan itu tidak menjadi generasi peminta, tapi generasi pemberi. Nah, maksudnya generasi ke depan itu generasi yang gemar berdoa kepada Allah. Setelah Allah beri rezeki, dia akan berikan kepada keluarganya, kepada yang lainnya yang membutuhkan. Nah ini. Jadi keuntungan kita memberi, apalagi di bulan Ramadan ini, adalah dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau nggak dicintai oleh Rasulullah? Ya, kita kerjakan apa yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, para pendengar yang budiman, jika kalian ingin memberikan zakatnya, kami juga menerima, akan kami salurkan sebelum hari H, yaitu 5 hari sebelum Idul Fitri. Silahkan datang ke rumah membawa zakatnya, nanti akan saya sampaikan kepada masyarakat saya yang membutuhkan tentunya. Nah, kalau kita bicara orang yang suka minta-minta itu sangat rendah. Sangat rendah. Orang yang minta-minta itu sangat rendah di hadapan orang, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarilah menjadi peminta-minta. Berusahalah dengan sekuat tenagamu untuk bekerja. Nah, karena Nabi Muhammad SAW sangat memuji orang yang mencari nafkah. Nah, karena tadi tentu orang yang mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Nah ini. Jadi hadis tersebut mengajarkan bahwa memberi itu lebih utama daripada meminta. Sabda Rasulullah SAW mengandung pengertian yang sangat luas. Di antaranya perintah
ajakan untuk menjadi orang yang dermawan, orang yang suka memberi, orang yang rajin bekerja, dan orang yang rajin belajar. Bagaimana kita akan memberikan ilmu kepada orang lain atau kepada diri kita kalau kita nggak pernah mau belajar? Nah ini. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, suka memberi atau bersedekah, sekali lagi ini sangat dianjurkan dalam Islam. Senang memberi kepada orang lain merupakan akhlak terpuji. Senang memberi hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai sifat pemurah. Janganlah menahan diri untuk memberi hadiah kepada tetangga karena menganggap kecil atau remeh hadiah yang akan diberikan. Jadi kalau hati kita ingin memberi kepada seseorang, jangan ditahan-tahan, beri saja. Walaupun pemberian itu sepertinya remeh, berupa hadiah dengan harga cukup 10.000 misalnya, atau 20.000, kita berikan aja. Karena sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali kita memberi. Jadi kalau kita memberi walaupun sedikit, ya kita berikan, daripada kita tidak memberi sama sekali. Jangan menganggap tiada berarti apa yang ada pada diri kita, apa dirinya. Bahkan hendaknya ia menghadiahkan apa yang mudah baginya. Jadi kita hadiahkan sesuatu yang mudah kita beli, kita hadiahkan kepada orang. Jangan kita mencari-cari yang sulit, akhirnya kita tidak memberi. Nah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat besar kecilnya atau mahalnya. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Artinya siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar darah, sebesar semut, sebesar zarah, semut yang sangat kecil, niscaya nanti ia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7. Jadi sekali lagi kita jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Kalau kita ingin memberi kepada tetangga, memberi kepada teman, beri saja. Salah satunya senyum misalnya. Rasulullah SAW tidak memandang remeh senyum itu. Bahkan mengatakan tabassamuka ala wajhi ahuka shadaqah. Senyum kamu kepada saudara kamu itu sedekah. Sehingga ada sahabat yang mencontoh Rasulullah. Kata Rasulullah kalau naik onta kok sebelumnya tersenyum, dia juga begitu. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda mendukung firman Allah tersebut, fattaqun narallati walau bisikkin tamroh. Artinya maka jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan bersedekah sepotong belahan kurma. Jadi ada kurma satu, dipotong, dibelah, disedekahkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah ini, subhanallah. Nah, jadi jelas dalam ajaran Islam, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, jelas dalam ajaran Islam banyak sekali perintah atau dorongan agar umat Islam
banyak memberi bukan banyak meminta. Misalnya memberi sedekah kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, atau kepada siapa saja yang membutuhkan. Memberikan ilmu kepada orang yang membutuhkan. Dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali dorongan agar umat Islam suka memberi. Bahkan orang yang pelit tidak suka memberi, ini disinggung oleh Allah di dalam surat Al-Ma'un yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim, yaitu mereka yang suka menghardik anak yatim. Fala ya'uddu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, sampai di sini nih ayat ini. Ayat ini menyuruh kita untuk memberi bantuan kepada yatim dan fakir miskin. Surat Al-Ma'un ayat 1, ayat 2, ayat 3 nih. Orang yang menyanyiakan anak yatim dan yang tidak mau menyuruh memberi makan kepada orang miskin termasuk orang yang mendustakan agama. Berat ini. Seorang yang dermawan tidak saja memperoleh pahala di sisi Allah, akan tetapi ia pun mempunyai tempat tersendiri nanti di hati masyarakat. Masyarakat menghormatinya, tetapi janganlah ia mendermakan hartanya dengan tujuan duniawi, seperti ingin mendapatkan pujian, penghormatan sebagai orang yang dermawan. Nah ini. Nah, lawan dari memberi dermawan adalah bakhil, kikir. Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah di antara yang pemurah, dan selalu menganjurkan umatnya untuk bermurah hati dan melarang bersifat kikir. Rasulullah SAW itu pemurah, tapi di bulan puasa Rasulullah SAW lebih pemurah. Yuk yang mau nyontoh Rasulullah, ibu-ibu yang mau nyontoh Rasulullah, biasanya di bulan-bulan lain suka memberi sedekah ke tetangga. Yuk malam ini beri sedekah pada orang yang tadarus. Biar semangat anak-anak muda ini tadarusnya. Tapi tujuannya untuk mencari ridho Allah. Maka orang yang seperti itu telah mencontoh Rasulullah. Dia orang pemurah, tapi di bulan Ramadan lebih pemurah lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang kikir hanya memikirkan dirinya sendiri, mungkin keluarganya. Ia tamak, yang dipikirkan hanya bagaimana mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, keuntungan yang banyak. Nah ini, harta yang berlimpah, itu cara berpikir orang kikir. Padahal keuntungan yang orang yang pemurah dan kerugian orang yang kikir itu sangat jelas. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Wal bahilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar." Rawahu Tirmidzi.
yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang dermawan, pemurah itu dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah dekat dengan surga. Orang yang dekat dengan surga biasanya perilakunya baik, tentu akan dekat dengan manusia. Dan jauh dari perilaku yang jorok, maka dia akan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bahil, kikir, medit, pantat kuning, korep, itu jauh dari Allah. Karena Allah Maha Pemurah. Karena dia jauh dari Allah, maka dia akan jauh dari surga. Karena dia jauh dari surga, biasanya perilakunya juga tidak menyenangkan, yaitu pelit, maka jauh dari manusia. Karena jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari kebaikan, maka dia akan lebih dekat kepada neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sekarang tinggal pilih, kita mau dekat dengan Allah atau mau dekat dengan mau jauh dengan Allah. Kita mau dekat dengan surga atau mau dekat dengan neraka. Kita mau dekatnya dengan kebaikan, dengan surga, atau mau dekat dengan neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ani. Tentu kalian bisa memilih mana yang akan kalian pilih, menjadi orang yang dermawan, pemurah, atau menjadi orang yang pelit. Nah ini. Nah, menjadi orang yang dermawan ini tidak bisa langsung ujuk-ujuk menjadi orang dermawan. Perlu dilatih. Yaitu harus membiasakan diri untuk memberi kepada orang lain, terutama yang sangat membutuhkan. Tidak bisa kita infak langsung 500.000 kalau kita belum pernah infak 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, baru 50.000. Jadi memberi, menjadi orang dermawan itu harus belajar dari berlatih dari kecil. Terus nambah sehingga kita bisa sedekah yang besar. Tapi lagi-lagi Allah tidak melihat besar kecilnya. Sebesar zarah pun Allah akan mencatatnya. Yang kedua, kita harus sadar bahwa harta itu amanah dari Allah, yang di dalamnya ada hak orang lain yang harus diserahkan kepada yang berhak. Kalau kita punya uang 1.000 rupiah, ada hak orang lain 25 perak. Kalau kita punya uang 1 juta, berarti ada hak orang lain 25.000. Nah ini. Dan seterusnya. Meyakini bahwa memberi lebih utama daripada meminta dan mendapatkan balasan dari Allah yang berlipat ganda, lebih-lebih di bulan Ramadan. Tadi katanya Rasulullah dermawan di bulan lain, tetapi lebih dermawan di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya adalah bekerja keras. Insya Allah kita akan lanjutkan video berikutnya. Para pendengar yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Insya Allah ikuti videonya. Video berikutnya insya Allah judulnya adalah bekerja keras. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis, sehingga pahalanya penuh karena kita berada di bulan Ramadan ini. Selamat berpuasa dan selamat belajar. Tentunya semoga Allah menerima amal ibadah kita. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.